Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara podcast Alumni Talk Studi Wacana PGSD UMK dengan tema berbagi kiat menuju guru P3K. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dosen, para tamu undangan, dan peserta alumni Talk PGSD UMK. Yang terhormat Ibu Kaprodi PGSD UMK, Ibu Siti Maswah SPD MPD. Yang terhormat Ibu Kintan Putri Aryani SPD selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu dosen PGSD UMK serta para peserta alumni TALK yang berbahagia. Juga pada hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Studi Wacana Alumni TALK PGSD UMK yang dimana kita pada pagi hari ini akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni PGSD UMK yaitu Ibu Kintan. Selamat pagi Ibu Kintan. Selamat pagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara podcast pagi hari ini dimulai, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Adinda Habibah, selaku pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada acara podcast Alumni Talk pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan oleh Ibu Kaprodi kita, yaitu Ibu Siti Maswah SPD MPD. Yang ketiga ada foto bersama. Yang keempat ada pengenalan profil pemateri. Yang kelima ada acara inti, yaitu penyampaian materi. Dan yang keenam ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, lanjut kita ke acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari Ibu Kaprodi PGSD UMK, yaitu Ibu Siti Maswah SPD MPD, kepada Ibu Siti Maswah SPD MPD. Selamat persilakan. Sebentar ya, mohon ditunggu. Dua ada dari Ibu Kaprodi PGSD UMK, yaitu Ibu Siti Maswah SPD MPD. Kepada Ibu Siti Maswah SPD MPD, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas di sana? Jelas, Bu. Teman-teman gimana? Suara Bu Kaprodi jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, wala quwata illa billah, Rabbi syrahli sadri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertolabul ilmi ya, belajar bersama dan dibersamai oleh beliau yang saya hormati,
Ibu dosen PGSD UMK yang pada kesempatan pagi ini bisa join dan membersamai kita semua. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan narasumber kita pada pagi hari ini ya, Mbak atau Ibu ini saya bilangnya, manggilnya ini. Mbak aja ya, Mbak Kintan Putri Aryani SPD, Masya Allah. Kalau sudah jadi alumni itu wajahnya sudah beda. Ya, auranya itu sudah beda. Bukan aura kasih ya, ya begitu. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan segenap teman-teman mahasiswa Prodi PGSD UMK yang berbahagia. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Bu Diana, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Bu, panggilannya Mbak Kintan atau Mbak Putri ini? Mbak Kintan, Mbak Kintan, Bu. Baik, Mbak Kintan, baik. Mbak Kintan dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, Prodi PGSD UMK mempunyai profil lulusan. Yang pertama yaitu calon guru, kemudian yang kedua menjadi peneliti semenjana, kemudian yang ketiga menjadi seorang edupreneur. Jadi kami mengakomodir teman-teman semuanya dengan segala macam minat, potensi, kemampuan. Jadi pengen menjadi apa panjenengan semua? Kita calon guru SD ya, calon guru SD yang jelas nanti karena kita di PGSD berarti menjadi seorang guru SD. Itu harapan yang utama atau yang menjadi fokus yang paling utama. Namun demikian, teman-teman semuanya tidak menutup kemungkinan panjenengan semua menjadi seorang peneliti dan panjenengan semua menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati. Apalagi kalau menjadi seorang guru nyambi begitu ya, nyambi dengan mempunyai usaha, Masya Allah luar biasa. Di tengah tantangan era disruptif yang luar biasa, kita harus mampu bergerak cepat, bergerak tepat, dan juga bergerak cerdas gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya kita yang diem, kemudian mager, kemudian ada di kamar, bahan begitu, tapi tiba-tiba dapat uang sekarung, bukan. Ya, namun generasi sekarang ini Gen Z ya istilahnya ya. Gen Alpha, Baby Boomer. Gen apa kalian? Generatif, vegetatif? Paham nggak sih tentang gen-gen itu? Gen Al-Fatihah, Bu. Gen Al-Fatihah, Masya Allah. Sudah Fatimah ya. Amin. Kalian istilahnya diberikan nama label Gen Z. Gen Z itu pengennya tanpa usaha, tanpa kerja, tapi kaya raya. Tanpa usaha, tanpa kerja, punya uang banyak. Lah terus piye? Mau ngepet? Gimana? Mau nernak gundul? Kalau buka gundulnya 2 di rumah. Ya, bukan yang seperti itu. Nggih. Yang namanya kita seorang manusia diberikan akal, diberikan pikiran, dan jelas diberikan hati, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita diberikan oleh Allah untuk berpikir dan juga untuk merasa. Bukan hanya seseorang yang terus bekerja keras tanpa memiliki hati dan esensi serta tepo seliro terhadap yang lain, tetapi diharapkan panjenengan semua mempunyai itu. Saya yakin panjenengan kemampuan yang baik, skill yang bagus sebagai seorang calon guru. Ingat, jenengan jadi guru bukan hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik itu harus dari hati. Ya, hanya karena diminta, bukan hanya suruh, terus akhirnya dengan terpaksa melaksanakan tugas itu tidak. Tetapi harapan saya, ibu kalian di prodi begitu ya, harapannya panjenengan mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan dan sosial. Itu yang kurang. Karakter, tepo seliro, toleransi itu yang kurang. Maaf saya sampaikan, pinter sekali, apalagi tentang IT, ngomong, wah luar. Tetapi terkadang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan rasa. Ngomong, public speaking itu bagus, tapi harus tahu situasi dan kondisi. Cara yang kemudian selanjutnya
yang sering sekali ya dikritisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan lain sebagainya ketika memang sudah jadi guru, oh ternyata guru sekarang itu gini-gini macam-macam. Tetapi misalnya ada kelas yang lain, oh di kelas, yang penting kelasnya sudah aman, selesai, sudah. Bukan yang demikian, tapi yang bisa supel, kemudian mempunyai tepo seliro yang bagus, mempunyai toleransi dan juga peka. Itu yang diharap. Kemudian kalau memang kita sudah melaksanakan sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan meridhoi dan juga memberikan keberkahan pada kita semua. Semua sudah diatur teman-teman, semua sudah ada jalannya. Berusahalah sekuat tenaga kalian. Toh memang katakanlah hari ini belum saatnya kalian mendapatkan apa yang diinginkan, berarti Allah masih menguji kalian dengan sesuatu yang akhirnya ada hikmah di balik itu. Contoh, saya pengen jadi saya pengen dapat beasiswa misalkan. Oh ternyata saya belum dapat, padahal secara nilai, secara akademik, IPK nilai saya bagus. Kalau dari keadaan keluarga saya cenderung kalangan menengah, gitu, istilahnya begitu ya. Oh berarti ternyata Allah masih kalian untuk bekerja keras yang bagus dibanding dengan orang lain. Yang itu yang paling ketika panjenengan nanti masuk di dunia kerja dan di sekolah. Ingat, kalian mendidik, bukan hanya mengajar. Ya, mendidik itu dengan cara hati. Kalau dengan menggunakan hati, insya Allah apa yang kalian inginkan nanti akan kepada siswa kita. Kemudian teman-teman semuanya, ketika memang kita sudah melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan baik, dengan hati tadi, Allah akan membukakan jalan. Saat ini, teman-teman semuanya, tantangan luar biasa, banyak sekali. Bukan hanya tantangan itu sekaligus sebagai peluang. Kalau memang panjenengan mampu berpikir dan juga berusaha. Tapi satu angkatan saja, ini angkatan 21. Itu ada sekitar 360 mahasiswa. Angkatan 22 ada sekitar 352 mahasiswa. Angkatan 2023 ada sekitar 332 mahasiswa. Berarti satu angkatan saja mahasiswa PGSD UMK 350 ya, kurang lebih ya. Kemudian satu PGSD saja, seluruh angkatan PGSD ada sekitar 1.600 mahasiswa. Setelah lulus, panjenengan guru kan? Berarti saja sainganmu 1,6. Kemudian coba kita pikirkan, kenapa kepala sekolah itu harus milih jenengan? Saya harus diterima PT atau Wiyata di sekolah itu daripada orang lain? Kenapa terima P3K dibanding dengan orang lain? Dan silakan difikirkan mulai dari sekarang. Apa modal yang sudah kita punya? Apa kompetensi dan kemampuan, kelebihan kita dibanding dengan teman-teman kalian? Mumpung masih ada dalam bangku perkuliahan, silahkan maksimalkan kompetensi itu. Apa-apa yang belum paham silahkan ditanyakan. Boleh sharing kepada temannya, sharing kepada tingkat gitu ya. Ibu dosen gak paham ditanyakan. Sekarang bukan lagi eranya mencari 0,0, bukan. IPK 5,0 ya. Bonus nanti ya. Bukan yang seperti itu. Yang paling penting adalah kompetensi dan kemampuan. MUA tapi kanmu 0 yo podo wae. Karena sekarang berbasis dari ijazah dan IPK itu. Kamu banyak teman-teman. Tadi apa dan caramu biar panjenengan menjadi juara dibanding teman-teman yang lain. Sesuai dengan apa yang entah itu P3K, entah itu PPG, entah itu
yang lainnya. Itu semua tidak hanya bermodal mager. Itu semua tidak hanya bermodal santai-santai, healing-healing, jalan-jalan, bukan. Tetapi perlu kerja keras dan juga kerja cepat. Nggih. Jadi mahasiswa itu jangan gumunan. Saya bilang, gumun, apalagi nanti jadi guru. Wah, ya Allah, lagi ini kurikulum merdeka lagi, belajar iki ganti kurikulum lagi. Nah, itu gumunan namanya. Kintan, ya. Terima kasih Bu Kintan yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini belajar bersama dengan kami, teman-teman Prodi PGSD UMK. Ibu dulu angkatan berapa? Saya masuk 2017, lulus tahun 2021 itu. Masuk lulus 2021. Baru aja kemarin ya. Beliau saat ini sudah keterima P3K. Nanti teman-teman semuanya bisa sharing, Bu Kintan bisa sharing kiatnya, apa triknya, seperti apa menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang berprestasi, yang bisa lulus tepat waktu dan akhirnya menjadi seorang P3K. Harus seperti apa? Kemudian teman-teman bisa bertanya banyak hal dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali sehingga mohon manfaatkan waktu dengan baik. Alhamdulillah kami dengan para alumni masih berkomunikasi dengan baik karena pada dasarnya prodi yang baik, prodi yang established itu bukan prodi sendiri. Kita tidak bisa meraih akreditasi unggul hanya dengan kemampuan dan kompetensi. Tidak. Kami perlu kerjasama dengan teman-teman mahasiswa semuanya, dengan Bapak Ibu alumni, dengan stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak tangan, ayo kita maju bersama, berprestasi bersama, mengatur prioritas, mantap ya, tingkatkan kompetensi, mari kita berprestasi. Insya Allah, Prodi PGSD adalah kemarin sudah unggul dan saat ini kita sedang mempersiapkan akreditasi internasional ya. Mohon support-nya selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada lagi telah berrawuh secara langsung di podcast kami. Kepada Budia dan Bapak Ibu tim dari alumni, kemudian segenap mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan, terima kasih telah berkenan untuk join. Saya ucapkan semangat belajar, selamat bekerja. Dengan saya sudah cukup sampai saja. Oke, terima kasih ya sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan semangat selalu. Saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fuad. Terima kasih kepada Ibu Presiden Masukan LPD atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara yang ketiga, foto bersama. Dimohon para peserta dapat menghidupkan kamera karena kita akan mengambil foto atau mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Bisa diberi aba-aba, teman-teman. Diberi apa gitu. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
untuk sesi foto berdaya selesai. Sebelum acara kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Kintan. Selamat pagi Mbak Naila. Ini saya manggilnya Bu atau Kak atau apa Bu? Tidak apa-apa. Mbak aja ya. Terima kasih Mbak Kintan sudah bersedia untuk hadir untuk meluangkan waktunya pada acara podcast hari ini. Sebelum kita mulai ke acara ini, saya ingin memperkenalkan dulu terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu beliau adalah bernama lengkap Mbak Kintan Putri Aryani. Profil pribadi beliau adalah guru kelas 5 di SD 6 Klumpit. Untuk pendidikan beliau di 2005 sampai 2011, beliau merupakan lulusan dari SD 10 Gondosari. Di tahun 2011 sampai 2014, beliau bersekolah di SMP 1 Gebok, dan sampai 2017 di SMK 1 Kudus Administrasi Perkantoran. Kebetulan ini kakak kelas saya. Dan di tahun 2017 sampai 2021, beliau berkuliah di Universitas Mulia Kudus. Nah, untuk pengalaman beliau itu di 2008 sampai 2017, beliau ini merupakan atlet tenis meja di Persatuan Tenis Meja Sukun Kudus. Di 2018 sampai 2020, beliau merupakan bendahara di Hima PGSD. 2018 sampai 2021, beliau mendapatkan award beasiswa unggulan Kemendikbudristek RI, dan di tahun 2019 sampai 2020 beliau merupakan atlet tenis meja di UKM Olahraga Universitas Mulia Kudus. Untuk riwayat karir beliau, di tahun 2021 sampai 2023 beliau mengajar di PAUD Terpadu Kasih Bunda Kudus. Di tahun 2021-2023 beliau mengajar di SD 10 Gondosari, dan di tahun 2023 hingga sekarang beliau mengajar di SD 6 Klumpit. Ini tadi ternyata beliau adalah kakak kelas saya sekaligus kakak tingkat saya. Baik, Kintan, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, saya persilahkan untuk menyampaikan kepada teman-teman di bergabung itu semester 7, Bu, untuk bisa berbagi pengalaman Mbak Kintan tentang berbagi kiat-kiat menuju guru P3K. Sudah siap, Ibu? Ya, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen PGSD UMK menjadi alumni pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Naila yang sudah menjadi partner saya, dan terima kasih kepada mahasiswa semester 7 yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Naila, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, saya Kintan Putri Aryani, saya berusia 5 tahun, saya di SD 6. Saya juga alumni PGSD UMK 2017 dan lulus pada 2021. Selama saya kuliah di PGSD, saya juga aktif berorganisasi di Hima PGSD selama 2 periode dan menjabat sebagai bendahara. Selain itu, saya juga
menjadi atlet tenis meja di UKM olahraga dan selama 5 semester. Dari semester 3 sampai semester 8 saya lulus. Untuk teman-teman yang punya adik atau saudara atau masih mahasiswa baru atau semester 1 sampai semester 3 yang ingin mencoba mendaftar beasiswa unggulan tahun depan dan dibimbing esai dan proposalnya, silakan hubungi saya. Nanti saya bimbing gitu. Karena beasiswa ini sangat bermanfaat teman-teman. Nanti untuk biaya UKT, biaya buku dan biaya hidup selama kuliah akan ditanggung oleh Kemendikbudristek RI. Begitu. Untuk riwayat karir sebelum saya lulus, saya sudah mengajar di TAOR. Setelah saya lulus dan mendapatkan ijazah, saya mencoba melamar di SD 10 Gundesari. Tapi sayangnya di SD 10 Gundesari saya tidak mendapatkan kelas. Jadi sementara saya menjadi guru olahraga pada saat itu. Lalu tahun 2023 awal SD 6 Plumpet membutuhkan guru kelas. Jadi saya pindah ke SD 6 Plumpet. Dan di akhir tahun 2023 ada pendaftaran P3K. Alhamdulillah saya lolos dan ditempatkan kembali di SD 6 Plumpet. Begitulah sedikit cerita riwayat hidup saya, teman-teman. Bisa lanjut ke materi ya. Tema hari ini adalah berbagi kiat menuju PPTK, menjadi guru P3K. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara mendaftar atau syarat yang bisa ikut seleksi P3K dan kita akan membahas soal-soalnya. Seperti itu. Next. Oke. Teman-teman, sekarang guru itu dibedakan menjadi 3 kategori. Ada guru honorer atau guru wiyata bakti. Lalu yang kedua guru PPPK atau guru P3K, dan ketiga ada guru PNS. Guru honorer ini adalah guru yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara di instansi pendidikan formal. Jadi belum diangkat menjadi guru P3K maupun guru PNS. Sama seperti saya dulu pada waktu 2021 sampai 2023 itu saya masih menjadi guru honorer karena belum diangkat. Untuk guru P3K atau guru PPPK ini adalah guru yang sudah memenuhi syarat dan bisa ikut seleksi P3K dan lolos hingga diangkat oleh pemerintah daerah dengan perjanjian kerja. Untuk P3K ini perjanjian kerjanya hanya 5 tahun. Jadi saya diangkat 2024, nanti selesai kontrak 2029 ya. Tetapi insya Allah kalau selesai kontrak nanti akan diperpanjang lagi. Itulah guru P3K. Kalau guru PNS ini tidak ada sistem kontrak 5 tahun tidak ada. Jadi kalau guru PNS langsung ke batas usia pensiun yaitu sampai 60 tahun. Bedanya guru P3K dan guru PNS itu di situ. Tetapi sayangnya guru PNS ini terakhir pengangkatan pada tahun 2019. Mulai tahun 2021 sampai 2024 sampai sekarang ini tidak ada pengangkatan guru PNS, tetapi diganti dengan guru P3K. Begitu teman-teman. Untuk syarat bisa
mengikuti pendaftaran seleksi. Oke, next slide-nya. Next. Sebelumnya, maaf, dan tahun 2023. Oke. Nah, syarat pendaftaran seleksi P3K. Di syarat pendaftaran ini dibagi menjadi dua kebutuhan. Ada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Lalu dibagi lagi, diturunkan lagi menjadi 4 prioritas. Ada prioritas 1 atau P1. Saya singkat prioritas ini P ya. Ada P2, ada P3, dan ada P4. Untuk prioritas 1 atau P1 ini diisi oleh guru yang sudah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 dan sudah lolos passing grade atau lolos KKM, tetapi tidak masuk kuota. Contohnya seperti ini. Kudus misal pada tahun 2021 hanya membuka 100 kuota untuk guru kelas. Tetapi pada saat itu yang mendaftar itu banyak sekali. Nah, jadi tinggi-tinggian nilai, banyak-banyakan nilai sampai bisa di posisi 1 sampai 100. Yang posisi 1 sampai 100 itu otomatis akan diangkat menjadi guru P3K pada tahun 2021. Yang tidak masuk kuota tadi, tetapi lolos KKM, itu nanti di-keep dulu menjadi prioritas 1 di seleksi P3K selanjutnya. Jadi yang tidak masuk kuota itu tidak bisa diangkat dulu, tetapi menjadi prioritas pertama pada seleksi P3K berikutnya. Selanjutnya prioritas 2 atau P2. Ini adalah untuk guru THK 2 yang terdata di BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi guru yang sudah terdata BKN ini pada tahun 2005, teman-teman. Jadi prioritas 2 ini diisi oleh guru-guru yang sudah senior karena ikut pendataan pada tahun 2005. Kalau prioritas 3 ini adalah guru honorer atau guru wiyata atau guru non-ASN yang terdata di Dapodik data pokok pendidikan minimal 3 tahun. Nah, Dapodik harus terdata di Dapodik. Kalau mahasiswa kan harus terdata di PDDI. Nah, kalau guru honorer ini harus terdata di Dapodik agar bisa mengikuti seleksi. Nah, itu masa kerjanya paling rendah 3 tahun, baru masuk prioritas ketiga. Kalau di bawah 3 tahun, masuknya di prioritas keempat. Prioritas keempat juga diisi oleh guru-guru swasta. Walaupun guru swasta ini masa kerjanya sudah berpuluh-puluh tahun, misal sudah kerja 10 tahun, 20 tahun, tetapi kerjanya di swasta, tetap dia masuknya di prioritas 4, bukan prioritas ketiga. Lalu yang prioritas keempat juga diisi oleh mahasiswa lulusan PPG Prajabatan. Kenapa kok ada P1, P2, P3, dan P4? Ini maksudnya begini. Misal Kota Kudus ini pada tahun 2023 atau 2024 hanya membuka 100 kuota. Jadi 100 kuota ini akan diisi oleh prioritas pertama dulu, P1 dulu. Kalau P1-nya sudah selesai dan masih ada kuota, nanti dilanjutkan oleh P2. Kalau P2 sudah habis, masih ada kuota, dilanjutkan oleh P3 dan seterusnya seperti itu. Misal saya ini prioritas pertama, nilai tes saya hanya 300, tetapi Mbak Naila ini nilainya 500. Tapi Mbak Naila prioritas kedua, jadi nanti yang akan lolos itu saya.
walaupun nilai saya lebih rendah daripada Mbak Naila, tetapi saya di golongan prioritas pertama, seperti itu. Lanjut ke seleksi tahun 2024. Nah, ini ada beda sedikit di bagian prioritas 3. Karena setiap seleksi P3K ini setiap tahunnya itu ada perbedaan teman-teman, tidak selalu sama. Di tahun 2024 ini perbedaannya ada di prioritas 3. Kalau pada tahun 2023 ini harus terdata di Dapodik saja, tetapi kalau 2024 harus terdata di Dapodik dan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kalau tidak terdata di BKN, tidak bisa mengikuti seleksi. Bedanya di situ. Lanjut. Next. Alur untuk teman-teman nanti mengikuti seleksi P3K, ini ada 4 alur. Yang pertama, teman-teman mendaftar akun terlebih dahulu di web SSCASN. Nah, setelah membuat akun, nanti teman-teman mengisi data pribadi, riwayat pendidikan, mengunggah dokumen persyaratan seperti KTP, ijazah, dan sertifikat pendukung. Kalau sudah, lanjut ke daftar formasi. Di sini daftar formasi, teman-teman mengisi jenis seleksi. Jenis seleksinya ini P3K atau PNS. Kalau guru ini tetap pilihnya di jenis seleksi P3K karena sudah tidak ada lagi guru PNS. Memilih jenis formasi. Nah, misal nanti teman-teman menjadi guru honorer dan sudah terdata di Dapodik maupun BKN, nanti masuknya di kebutuhan khusus. Kalau teman-teman semester akhir ini mau melanjutkan ke PPG Prajabatan, nanti masuknya di kebutuhan umum. Jadi memilih khusus atau umum. Terus di daftar formasi ini teman-teman juga bisa memilih lokasi tes. Lalu ada pengisian nomor ijazah, tahun lulus, akreditasi prodi, dan lain sebagainya. Kalau sudah mengisi, nanti teman-teman bisa mengunggah dokumen berupa surat pernyataan, surat lamaran, lalu ada ijazah, transkrip nilai, dan pas foto. Setelah mengunggah, cek lagi berkasnya dan data-data yang teman-teman tadi isi apakah sudah benar. Kalau sudah benar, nanti bisa mengakhiri pendaftaran. Lanjut. Selanjutnya seleksi administrasi. Nah, teman-teman tadi sudah mengisi daftar, mengisi data diri dan mengunggah dokumen. Di seleksi administrasi ini tugasnya tim seleksi untuk memverifikasi data teman-teman. Apakah sudah sesuai, apa belum. Kalau sudah sesuai dan lolos, teman-teman nanti akan mendapatkan jadwal untuk tes hari dan jam berapa dan di mana nanti akan diumumkan di akun SSCASN teman-teman, di akun SSCASN masing-masing. Kalau memang lulus, nah persiapan teman-teman untuk menghadapi seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini terdiri dari 4 jenis tes. Bisa di next, ini slide-nya Bu. Nah, ini adalah jenis-jenis tes seleksi kompetensinya. Ada 4 jenis tes. Ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Soal teknis ada 90, manajerial ada 25,
sosio ada 20, wawancara ada 10. Jadi semua totalnya ada 145. Kalau nanti teman-teman bisa menjawab semua soal tadi, 140 soal, akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 670. Dengan durasi waktu teman-teman mengerjakan itu 130 menit. 120 menit itu untuk tes teknis sampai sosio itu nanti digabung. 120 menit. Kalau selesai, bisa melanjutkan ke tes wawancara dengan durasi mengerjakan 10 menit. Lanjut. Nah, untuk soal teknisnya, ini berbeda teman-teman untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kalau khusus ini kan tadi untuk guru-guru honorer, yang umum ini untuk lulusan PPG Pajak atau untuk guru-guru swasta, seperti itu. Nah, bedanya apa? Di formasi khusus ini, soalnya berupa studi kasus. Bagaimana guru akan bertindak jika ada suatu problem atau masalah di lingkungan sekolah. Kalau formasi umum, ini soalnya berupa pengetahuan. Jadi benar-benar teman-teman harus mengetahui tentang teori belajar, tentang model pembelajaran, tentang taksonomi Bloom atau pedagogi. Memang harus hafal. Lalu bedanya yang kedua, kalau formasi khusus ini ada pilihan A sampai E ini punya bobot nilai masing-masing. Kalau jawaban benar ini akan mendapatkan nilai 5. Kalau kurang benar mungkin akan mendapatkan nilai 4, bisa 3, bisa 2, dan kalau hampir salah lah, ibaratnya kalau salah lah, ini akan mendapatkan nilai 1. Tetapi kalau formasi umum, karena jawabannya ini pasti teman-teman. Seperti jawaban matematika, 3 tambah 1 ini 4. Seperti itu kan jawaban pasti. Nah, di formasi umum ini soalnya memang jawabannya harus pasti. Jadi kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 0. Jadi kita sambutin ya. Kalau teman-teman semester akhir ini mau melanjutkan PPG Pajak, di seleksi teknis ini, di soal teknis ini, teman-teman akan mendapatkan nilai maksimal 450. Langsung mendapatkan 450 karena itu adalah afirmasi dari Serdik. Serdiknya teman-teman itu keuntungannya di situ, kegunaannya di situ untuk mendaftar seleksi. Jadi ya belajar, memang tetap belajar, tapi masih santai lah untuk soal teknis ini karena teman-teman tadi mendapatkan jadi. Jadi bisa diklaim dan bisa mendapatkan nilai 450. Tetapi syaratnya teman-teman harus lolos passing grade atau lolos KKM di soal teknis. Untuk PPG Pajak ini KKM-nya 180. Begitu. Kalau teman-teman sudah mendapat nilai 180 ke atas, nanti teman-teman bisa mengklaim dan mendapatkan nilai 450. Tetapi kalau di bawah 180, nanti teman-teman tidak bisa mengklaim sertifikat pendidik teman-teman. Begitu. Untuk lanjut. Nah, di soal manajerial ini ada 8 materi. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, sampai pengambilan keputusan. Untuk materi integritas, teman-teman bisa cari jawaban yang menunjukkan sikap kejujuran dan tanggung jawab. Untuk kerjasama, cari jawaban yang menunjukkan saling membantu, menjalin hubungan kerja yang efektif. Komunikasi, cari kalimat yang mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk. Keempat, orientasi pada nilai. Cari yang menunjukkan dapat diandalkan, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.
5. Pelayanan publik. Carilah jawaban yang tidak ada unsur memihak dan diskriminatif. 6. Pengembangan diri dan orang lain. Cari jawaban yang menunjukkan ingin meningkatkan pengetahuan, memberi saran, membantu orang lain untuk mengembangkan diri. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Carilah yang menunjukkan mendukung, memimpin, melaksanakan perubahan. Dan terakhir, pengambilan keputusan. Carilah kalimat yang menunjukkan keputusan yang baik berdasarkan informasi serta tanggung jawab. Itu adalah kunci yang bisa teman-teman ingat atau pegang dalam mengerjakan soal manajerial nanti. Lanjut ke contoh soalnya. Ini adalah salah satu contoh soal manajerial tentang integritas. Kuncinya, teman-teman cari yang menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Contoh, di sekolah Anda terjadi kasus bullying. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa tersebut walaupun bukan siswa Anda. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun bukan siswa Anda. D. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi. Oke, dalam soal manajerial ini, teman-teman bisa menggunakan sistem eliminasi. Kita lihat satu-satu dari A sampai D. Kalau jawabannya negatif, langsung biarkan. Kita cari jawaban yang paling positif di antara A sampai D. Karena apa? Di soal manajerial ini, soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, soal untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum ini sama. Tidak ada bedanya. Dan di setiap poin ini ada nilainya. Jika jawaban benar, akan mendapatkan nilai 4. Jika kurang benar, akan mendapatkan nilai 3 atau 2. Kalau salah, akan mendapatkan nilai 1. Nah, kita pakai sistem eliminasi. A. Memberikan hukuman. Nah, ini bisa saja negatif ya teman-teman. Kalau langsung diberikan hukuman tanpa ada pembinaan, ini kan tidak baik. Jadi ini termasuk A ini adalah pilihan yang negatif. Kita biarkan. Oke, lanjut ke B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas. Ini sudah tergolong negatif ya. Lanjut C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun bukan siswa Anda. Nah, ini mencerminkan positif. Dan C ini juga mencerminkan kita bertanggung jawab atas tugas-tugas kita, walaupun itu bukan siswa kita. Jadi C ini adalah jawaban yang paling positif. Kita simpan dulu. Lalu D, meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau tiba-tiba disuruh membuat surat tanpa ada pembinaan, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban A sampai D yang paling tepat dan menunjukkan sikap kejujuran atau tanggung jawab, ini adalah jawaban C. Seperti itu. Bisa lanjut ke sosio. Oke. Di tes sosiokultural ini ada 4 materi. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Ketiga, kepekaan terhadap pentingnya kesatuan. Keempat, empati. Lanjut. Nah, soal sosiokultural.
bagaimana masyarakat dapat mengelola konflik yang muncul akibat perbedaan budaya dan adat istiadat? A. Dengan memfasilitasi dialog yang mendalam dan berkelanjutan antar warga dari berbagai latar belakang budaya. B. Dengan mempromosikan pendekatan inklusif yang menghargai keunikan setiap budaya tanpa mengorbankan kesatuan. C. Dengan mengembangkan program pendidikan yang mendorong pemahaman lintas budaya sejak usia dini. D. Dengan membangun kerangka kerja hukum yang menghormati hak-hak budaya dan menyelesaikan konflik secara adil dan egalitas. Oke, di jawaban ini nanti kalau benar akan mendapatkan nilai 4. Kalau kurang tepat jawabannya akan mendapatkan nilai 3 atau 2, bahkan bisa mendapatkan nilai 1. Oke, kita bedah pilihan ganda dari A sampai D. Oke, ini soalnya tentang konflik. Ada konflik. Hal pertama untuk menyelesaikan konflik kira-kira apa? Kira-kira gimana? Kalau ada konflik, kita sebagai anak mungkin menjadi pihak yang sebenarnya tidak manas-manasi ya. Oke. Nah, sebagai penengah ya, Yes, berarti kalau ada konflik, hal pertama yang harus dilakukan adalah berdiskusi dulu ya. Ada fasilitas untuk berdialog. Jadi untuk orang yang ada konflik tadi, kan kita ajak dialog terlebih dahulu, kita satukan persepsi yang berbeda tadi, lalu mencari jalan keluar yang sama-sama enak. Kan begitu gitu kalau ada konflik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kita harus memfasilitasi dialognya terlebih dahulu. Kita ajak diskusi terlebih dahulu. Tidak tiba-tiba pendekatan inklusif atau tiba-tiba buat program pendidikan atau tiba-tiba kerangka hukum, kan tidak. Kita harus membuka dialog dulu seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah soal terakhir, bagian wawancara. Jadi wawancara ini ada 2 materi tentang integritas dan moralitas. Integritas, teman-teman nanti bisa mencari jawaban yang menunjukkan sikap jujur, tulus, patuh, berkomitmen, lalu transparan, konsisten, adil, beretika, menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal tercela, dan bertanggung jawab atas hasil dan bersikap objektif. Untuk moralitas, ini adalah tentang sopan santun dan nilai baik dan buruk. Untuk wawancara ini bukan face to face, bukan, tetapi tetap dibuat soal. Bukan wawancara seperti lebih ke apa ya? Tetap soal tapi dalam bentuk wawancara. betul. Dan nilainya nanti kalau benar menjawab akan mendapatkan nilai 4. Kalau kurang benar mungkin 3, 2, atau bisa mendapatkan nilai 1. Lanjut. Lanjut ke contoh soal. Oke. Contoh soal wawancara. Nah, ini ada salah satu soal wawancara. Anda menemukan sebuah laptop yang tertinggal di ruang rapat setelah jam kerja. Laptop tersebut dalam kondisi menyala dan berisi data penting proyek yang sedang berjalan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membawa laptop tersebut pulang dan mengembalikannya keesokan harinya. B. Menyalakan laptop untuk melihat siapa pemiliknya berdasarkan dokumen yang terbuka. C. Memberitahukan kepada petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengamankan laptop tersebut. D. Mengabaikan laptop tersebut karena bukan tanggung jawab Anda.
Nah, di soal wawancara ini teman-teman juga bisa menggunakan metode eliminasi. Kita cari jawaban yang paling positif di antara A sampai D. Untuk A, coba kita lihat. Membawa laptop tersebut pulang dan mengembalikannya keesokan harinya. Kira-kira ini tepat atau tidak? Kalau membawa pulang nggak tepat, Bu. Tapi untuk mengembalikannya tepat. Tapi mungkin 50-50. Iya, mungkin 50-50 ya. Kalau membawa laptop ini terus dikembalikan keesokan harinya. Nah, kalau misal Mbak Naila ini laptopnya ketinggalan di ruang studio. Terus Mbak Naila ini ingat, oh laptop saya ini ketinggalan kok di ruang studio. Terus kembali lagi di ruang studio. Laptopnya hilang. Terus Mbak Naila ini tanya kemana-mana nggak ada yang tahu. Nah, jadi kan malah menimbulkan konflik lagi ya, Mbak. Jadi malah tambah bingung ini yang punya laptop. Oke, jadi A seperti itu. Kalau B, menyalakan laptop untuk melihat siapa pemiliknya berdasarkan dokumen yang terbuka. Kira-kira gimana ini, Mbak? Kalau menurut saya kurang sopan ya. Ya, tujuannya baik, cuma kan seperti membuka privasi orang lain. Tindakannya yang kurang. Iya, betul. Nah, langsung ke C. Memberitahukan kepada petugas keamanan dan meminta mereka untuk mengamankan laptop tersebut. Gimana nih, Mbak? Memberitahukan kepada petugas keamanan. Nah, ini sudah bagus, Bu. Karena sudah apa ya sebenarnya? Sudah ada kesadaran, tapi dia tidak berani melihat apa isi laptopnya. Oke. C ini adalah jawaban yang paling tepat antara daripada A dan B. Kalau A tadi bisa menimbulkan konflik lagi. Kalau B seperti mengganggu privasi orang lain. Walaupun niatnya tidak begitu ya. Dan C ini memberitahukan kepada petugas keamanan. Ini adalah hal yang tepat. Karena apa? Misal tadi Mbak Naila kan kehilangan laptop, terus pasti bertanya ke petugas keamanan. Pak, lihat laptop saya enggak? Kan begitu ya, Mbak. Terus, oh petugas keamanannya, ya Mbak, ini ada laptop jenengan, tadi ada yang menemukan. Kan langsung terselesaikan ya, Mbak, masalah itu. Tanpa menimbulkan konflik. Iya, betul. Kalau dia mengabaikan laptop ini benar-benar sudah negatif ya, teman-teman. Seperti kita tidak punya kepedulian kepada orang lain. Seperti itu adalah salah satu contoh soal wawancara. Terima kasih. Nah, teman-teman, jika nanti ini kan semester akhir, kalau misal ingin melanjutkan PPG Praja dan mau belajar sedikit-sedikit lah, mulai nyicil sedikit-sedikit ya, Mbak, kemungkinan. Itu nanti teman-teman bisa belajar melalui YouTube. Jadi sudah ada banyak konten kreator yang membahas tentang soal-soal teknis, manajerial, sosio, bahkan sampai wawancara. Selain melalui YouTube, TikTok juga ada teman-teman. Kalau scroll TikTok dulu itu juga sekalian belajar. Setengah jam belajar lagi TikTok begitu. Terus selain di TikTok juga saya gabung di grup-grup Telegram. Jadi nanti search saja PPPK Guru. Nah, nanti ada banyak sekali grupnya. Teman-teman bisa mencoba gabung. Di sana nanti juga ada yang berbagi soal, bahkan berbagi informasi terbaru. Nah, jadi teman-teman up to date. Lalu selain itu teman-teman juga bisa mengikuti bimbel online maupun offline seperti itu. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kintan karena sudah memberikan kami ilmu dan pengetahuan yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dimohon untuk dapat mengangkat tangan atau raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Bu, ini ada sesi tanya jawab. Sembari menunggu ada peserta yang bertanya, saya
mau bertanya terlebih dahulu ya? Ya, boleh, monggo. Nah, itu kan semisal nih saya sudah nanti lulus di program studi PGSD S1. Nah, sudah melanjutkan juga PPG. Nah, itu cara untuk mengetahui seleksi PPG apa P3K ini dibuka itu dari mana? Nah, teman-teman atau Mbak Naila nanti bisa memfollow Instagramnya BKN. Nah, di situ nanti ada BKN apa ya? Saya cek dulu BKN. Nah, BKN Go ID Official. Nanti semua informasi tentang pendaftaran P3K akan di-upload di Instagram tersebut. Begitu. Berarti harus selalu memantau akun Instagram dari BKN tersebut. Ya. Oke. Ini ada dua yang mengangkat tangan. Dimulai dari yang paling atas dulu ya. Ya, boleh. Dari namanya 111 Anggi Dwi Putri. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Putri, NIM 202133111 dari kelas 7C. Izin bertanya, Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa durasi kontrak P3K adalah 5 tahun ya. Apakah perpanjangan kontrak mengharuskan peserta untuk mengikuti tes ulang atau lain yang akan diterapkan begitu? Terima kasih. Kemudian langsung dijawab. Oke. Setelah selesai kontrak, sebenarnya ini belum ada peraturan tentang membahas itu perpanjangan kontrak. Karena yang angkatan pertama ini kan diangkat pada tahun 2021, selesai kontrak pada tahun 2025. Jadi belum info ya guys. Tapi kalau yang saya dengar nanti perpanjangan kontrak itu nanti dilihat dari kinerja selama teman-teman bekerja. Apakah selama 5 tahun ini teman-teman sudah bekerja dengan baik atau tidak? Itu salah satu menjadi syarat perpanjangan kontrak seperti itu. Tetapi kalau yang pastinya aturannya bagaimana juga belum tahu ini. Mbak siapa ya? Mbak Anggi belum tahu karena yang angkatan pertama 2021 ini kan belum selesai kontrak, jadi belum ada peraturan yang membahas untuk perpanjangan kontrak. Jadi nanti saya mati. Mohon maaf, Mbak, tidak ada suaranya. Jadi saya juga ini menunggu gimana sih angkatan 2021 ini nanti kan selesai 2025, saya juga menunggu bagaimana kelanjutannya. Begitu. Jadi saya belum bisa menjawab untuk peraturan tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Anggi sudah jelas ya bahwa belum ada informasi terkait apakah setelah 5 tahun itu harus ulang atau tidak. Nanti kita lihat saja tahun depan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ini ada dari nama username-nya Ipon Ibe ya. Baik, silakan. Baik, cek monitor Bu Diana. Aman. Perkenalkan, saya Mustafa. Haus, Bah. Iya, Bu. Ini dari pasar melencing, loncang-lencing, Bu. Astagfirullah. Katanya kerja sambil kuliah, Bu. Oke, tadi
telah dipaparkan mengenai runutan tes dari P3K sendiri. Ada mulai tes-tes yang disampaikan tadi, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Nah, bagaimana sih tips and trick agar saat wawancara nantinya kita itu tidak gugup? Soalnya mesti kalau kita gugup, takutnya nanti dari tim penilai atau tim yang mewawancari kita, ki wawancaranya gugup, jadi kurang mantap kayak gitu loh. Jadi bagaimana sih tips and tricks dari Mbak Ki, siapa tadi? Mbak coba itu tadi, agar wawancaranya itu tidak grogi atau tidak gugup. Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Untuk wawancara ini bukan face to face. Jadi tetap soalnya itu ada soal sekitar seperti tadi. Soal ya, bukan face to face seperti ini saya peserta Mbak Naila dari pihak BKM bukan. Oh, Ya, tetap soalnya soal narasi. Narasi tuh. oh berarti untuk tes wawancaranya itu tadi masih berupa soal yang mewajibkan para peserta itu menjawab, bukan ditanya secara langsung face to face gitu ya? Bukan. Ada 10 soal, nanti teman-teman menjawab. Itu pun soalnya itu pilihan ganda. Kalau benar, nanti teman-teman mendapatkan nilai 4. Kalau kurang tepat, mungkin mendapatkan nilai 3 atau 2. Kalau salah, akan mendapatkan nilai 1. Seperti itu. Oke. Siap, siap, Mbak. Siap. Terima kasih banyak ya, Mbak ya. Oke. Seperti itu. Jadi tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Kintan, kalau wawancara itu bentuknya soal, bentuknya soal bukan hanya face to face saja. Iya, Mbak. Tadi tidak kedengeran soalnya suaranya bedal-bedal. Terima kasih. Nah, selanjutnya bisa untuk teman-teman atau kakak-kakak mahasiswa semester 7 bisa untuk mengangkat tangan atau raise hand ya. Nah, seperti saya ingin bertanya lagi, tadi kan Mbak Kintan juga udah bilang kalau misal cari pertanyaan atau contoh-contoh soal lewat YouTube, lewat TikTok. Nah, mungkin apakah ada terkait kalau dulu SBMPTN kan ada Kak siapa gitu, bisa rekomendasi ke YouTube atau buku atau apa gitu Mbak? Kalau sepengalaman saya, ini kalau YouTube ini saya belajar di YouTube-nya Lili Hernawati. Lili Hernawati, terus ada Miss juga, terus navigator guru juga, itu saya pakainya itu. Tapi saya juga enggak selalu 3 orang itu, Mbak. Maksudnya itu saya juga ambil soal teknis, nah itu jadi saya juga agak belajar gitu loh, nggak harus soal dari Lili atau Miss Yura atau dari navigator tadi. Kalau di TikTok juga saya sering di akunnya M Ngadi, itu akunnya M Ngadi, Ngadi. Terus bimbingan online, sempat ikut bimbingan online navigator guru. Jadi search saja nanti Instagramnya navigator guru, begitu. Bimbingannya sepertinya hanya 2 minggu, tetapi setiap malam itu nanti ada drill-drill soal, gitu. Jadi kalau di CPNS kan ada buku soal-soal, berarti kalau untuk tes belum ada seperti itu. Buku juga ada, banyak yang jual, cuma saya tidak pakai buku karena di bimbel tadi itu kan dilatih soal-soal. Setelah latihan soal nanti juga akan mendapatkan latihan-latihan dapat buku gitu. Jadi kalau ikut misal bimbel online itu bisa dapat gitu, dapat PDF latihan
ke depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada di obrolan ya, Mbak. Tak bacain aja ya. Eh, dari Mbak Farhana Nur Azura. Ketika kita sudah lulus kuliah, sambil menunggu pendaftaran seleksi P3K, terkadang ada yang memutuskan untuk mencari kerja terlebih dahulu sambil menunggu informasi pembukaan seleksi P3K. Nah, bagaimana cara Anda untuk membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan persiapan untuk seleksi P3K, lalu sumber belajar atau bimbel apa yang Anda rekomendasikan untuk mempersiapkan seleksi P3K? Ini bisa jawab ya. Ini menurut pengalaman saya. Pada tahun 2023 itu juga saya bekerja di jadi tidak menganggur ya Mbak, juga kerja. Nah, di sela-sela pekerjaan itu kan pada saat itu saya itu mengajar di kelas 2. Jadi hanya jam 7 sampai setengah 11. Jelas, maaf, jelas tidak suara saya? Kedengaran, Mbak Kintan. Oke, terima kasih. Nah, pada saat itu saya kan mengajar di kelas 2 jam 7 sampai setengah 11. Jadi kan masih ada waktu satu jam di kantor. Nah, itu saya gunakan untuk latihan-latihan soal. Terus sampai rumah saya juga membantu orang tua. Kan sorenya bisa ya, Mbak. Terus itu dilanjutkan dengan belajar lagi. Nah, jadi belajar kita itu harus konsisten setiap hari, walaupun hanya 2 jam, 3 jam, tapi harus setiap hari. Bukan yang mungkin Senin belajarnya langsung 5 jam, Selasa belajarnya 1 jam, Rabu malah tidak belajar, kan malah tidak konsisten, malah mudah lupa. Jadi belajarlah secara konsisten setiap hari, walaupun hanya 2 jam, dua jam itu terus gitu Bang. Jadi saya belajarnya itu ya siang sambil menunggu waktu pulang dan malam setelah isya. Soalnya bimbel saya itu dimulai isya, setelah isya sampai jam 9 setengah 10. Saya sarankan juga teman-teman nanti mengikuti bimbel saja. Begitu karena kan bisa jadi kita belajar sendiri kan malas, tapi kan kalau bimbel itu kan ada jadwalnya dan teman-teman sudah bayar nih, kan jadinya kan sayang kalau tidak ikut. Jadi lebih baik bimbel saja biar ada motivasinya dan belajarnya ini lebih terkontrol gitu. Jadi bukan menggunakan sistem kebut semalam atau betul. SKS. Malah itu mustahil lagi kalau kebut semalam itu. Sistem kebut semalam biasanya kan anak-anak SD atau anak-anak yang mau belajar pakainya Jadi kan nggak maksimal ya Mbak. betul. Baik, sembari menunggu pertanyaan lain atau kakak-kakak mau bertanya kepada Mbak Kintan, mumpung masih ada Mbak Kintan di sini bertanya-tanya mengenai bagaimana seleksi P3K, bagaimana bisa lolos, bisa untuk mendapat tempat di posisi P3K, silahkan kakak-kakak bisa, mumpung masih ada di sini, bisa sharing-sharing bareng, diskusi bareng Mbak Kintan. Nah, yang saya ini Mbak, terkait penempatan P3K, bisa pindah atau harus menerima jika ditempatkan di tempat yang misalnya di tempat yang jauh. Oke, untuk sekarang ini regulasinya, peraturannya P3K ini tidak bisa pindah, tidak bisa mutasi. Kalau PNS bisa. Nah, P3K ini memang kalau ditempatkan di situ ya harus. Tapi kalau saya kan honorer, berdapodik, dapodiknya saya itu di SD Maklumet. Jadi
kan saya dikembalikan di SD 60 P karena saya juga punya kelas di situ. Tetapi kalau saya di SD 60 P tidak dapat kelas, nanti saya dioper ke SD lain yang guru kelasnya masih kosong. Itu kalau Wiyata ya, kalau guru honorer. Kalau mahasiswa ini begini. Pada tahun 2023-2024, Kudus, lalu Demak, Grobogan ini tidak menerima lulusan PPG pajak. Karena apa? Karena kabupaten ini mau menghabiskan dulu guru honorernya karena masih banyak begitu. Jadi nanti teman-teman kalau lulusan PPG pajak memang siap ditempatkan di mana atau membuka formasi umum untuk PPG pajak tadi ya, Mbak. Mungkin kalau tahun ini sih ada Jepara, Semarang, Rembang, Blora, Salatiga, sampai di Bali juga ada. Jadi kalau lulusan PPG pajak mendaftarnya memilih di kabupaten tersebut yang membuka pendaftaran untuk umum gitu. Berarti harus mau ditempatkan di mana saja. Iya. Khusus untuk berarti prioritas 4 itu. Prioritas 4. Baik, apakah ada yang mau bertanya dari para peserta alumni talk? Angkat tangan atau raise hand? Nah, mungkin banyak yang tanya seperti ini. Saya itu udah lulusan S1, terus lanjut PPG, kenapa kok ditaruhnya di prioritas 4, kayak gitu. Kenapa kok ditaruhnya di prioritas paling bawah, kayak seperti itu. Biasanya kan ada kayak, terus kesel-kesel S1, terus lanjut PPG, kenapa kok selalu ditempatkan di akhir, seperti itu. Banyak yang muncul omongan-omongan seperti itu. Nah, gimana tanggapannya, Mbak? Kalau itu kan memang sudah aturan dari pusat ya, Mbak. Mungkin pusat juga melihat dari masa kerja dari guru-guru honorer ini. Bahkan guru saya ini sudah mengabdi di sekolah negeri ini bahkan 10 tahun, 15 tahun. Tetapi belum bisa diangkat. Jadi pemerintah ini mau menyelesaikan itu dulu, Mbak, yang sudah mengabdi dulu. Kalau fresh graduate itu tadi kan disuruh PPG dulu. Karena begini, kalau teman-teman semester 7, kalau ikut PPG, setelah lulus PPG, teman-teman itu langsung bisa mencoba mendaftar P3K. Tetapi kalau teman-teman menjadi honorer, ini malah belum tahu kapan akan bisa mengikuti seleksi. Karena apa? Karena teman-teman harus terdaftar maupun B. Nah, Dapodik ini yang bisa membuka adalah dinas. Bahkan saya dinas mau membuka, lagi saya tidak tahu. Itu pernah dulu tahun 2015 atau habis dibuka lagi pada tahun. Oke. Jadi 2023 ini kan lama sekali. Malah yang tidak terdata di Dapodik itu kan seperti nasibnya seperti terombang-ambing ya, Mbak. Digantungkan. Jadi malah kalau honorer itu nasibnya seperti itu. Tapi kalau dengan teman-teman ikut PPG pajak, malah 1 tahun jenengan kuliah, malah langsung bisa mencoba mengikuti tes seperti itu. Malah walaupun saya bukan lulusan PPG pajak, tapi saya sarankan teman-teman melanjutkan ke PPG pajak. Dan ini aturannya sementara sekolah-sekolah dihimbau tidak menerima honorer baru. Karena pemerintah mau menyelesaikan honorer yang sudah mengabdi itu yang belum diangkat menjadi P3K. Jadi tidak menerima honorer baru. Jadi teman-teman lebih baik ke PPG pajak langsung mencoba
seleksi P3K seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari, saya bacakan, dari Solu Maulida Angelita. Izin bertanya, apa strategi Anda dalam menjawab soal teknis atau soal lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam? Bagaimana cara Anda membagi waktu saat mengerjakan soal dengan batasan waktu yang tepat? Bagaimana, Mbak? Silakan. Oke, kalau saya ini kan pilihan ganda A sampai E, kalau teknis kan dari A sampai E. Ini punya poinnya tersendiri. Kalau jawaban saya benar itu nanti dapat nilai 5. Kalau kurang benar bisa dapat A, 3, 2, bahkan bisa dapat 1. Nah, di soal-soal P3K ini kita lihat dari A sampai E ini mana yang paling menunjukkan positif. Gitu. Kita bisa memakai sistem eliminasi tadi. A menunjukkan negatif, jangan kita pilih. B menunjukkan negatif, jangan kita pilih. C, ini kamu bingung nih, 50-50. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kita dulu. C kita pilih dulu. Kita lihat lagi D. Oh, D ini banyak lebih menjanjikan yang C. Yang D ini semuanya positif, kita bisa D gitu. Terus cara membagi waktu. Cara membagi waktu saat mengerjakan soal. Memang harus latihan membaca cepat. Karena kan soalnya banyak. Teknis itu kan 90 soal. Sudah teknis, manajerial, sosial digabung menjadi satu, ada 135 soal dengan durasi waktu dapat 100. Kalau untuk tanpa wawancara 120. 120. Jadi memang teman-teman itu harus sering-sering belajar. Dengan pengalaman ada waktunya, Mbak. Waktunya mungkin 30 detik atau 40 detik. Jadi kan saya ini kan terlatih untuk membaca cepat. Begitu. Itu yang kedua ya. Begitulah, banyak-banyak latihan soal, ikutlah bimbel karena nanti bimbel juga setiap soal durasi waktunya jadi untuk membaca cepat, dan tadi pakai sistem eliminasi. Lihat jawaban A sampai E itu yang paling positif mana? Seperti itu. Jadi harus memanajemen waktu untuk menjawab soal juga. Baik, kan ke pertanyaan, yaitu ada pertanyaan dari Fatina Takiyah. Bagaimana sih terkait dengan berita bahwa PPG untuk tahun depan tidak diwajibkan dan guru honorer dapat langsung di P3K? Bagaimana sikap Anda terkait dengan berita bahwa PPG untuk tahun depan tidak diwajibkan? Sebenarnya kan begini teman-teman. Seperti ini teman-teman kan semester 7. Tidak wajib untuk melanjutkan ke PPG pelajar. Itu kan juga keputusan pribadi. Keputusan pribadi. Begitu. Tidak diwajibkan. Habis S1 harus PPG 3. Cuma keputusan pribadi dan kita melihat ada sisi positifnya apa tidak kita mengikuti PPG. Oh, ada. Malah kalau kita mengikuti PPG nanti kita bisa langsung ikut P3K. Kan lebih baik begitu, ikut PPG. Terus untuk guru honorer dapat langsung diangkat menjadi tidak langsung, harus ada seleksinya. Para guru honorer ini harus mengikuti seleksi. Terus begini, tadi contohnya Kota Kudus membuka 100. Nah, para guru honorer ini seperti saya kan harus mengikuti seleksi agar mendapatkan peringkat 1 sampai 100. Otomatis akan diangkat menjadi PPPK guru. Kalau
tidak masuk di kuota itu, jadi kan menjadi guru honorer lagi begitu, bukan saya ikut seleksi terus otomatis diangkat, bukan. Jadi memang harus ikut seleksi dan harus nilainya ini tinggi-tinggian, harus besar-besaran nih, bisa masuk ke kuota seperti itu. Jadi seperti yang dibicarakan oleh Mbak Kintan, walaupun dia sudah mencapai passing grade, tapi tetap harus yang didahulukan yang prioritas pertama terlebih dahulu. Nah, untuk izin bertanya, untuk passing grade untuk yang minimal untuk lolos di P3K itu berapa skornya? Passing grade itu kalau kebutuhan umum seperti ini, kebutuhan khusus itu tidak ada KKM-nya, tidak ada passing grade. Jadi memang banyak-banyakan nilai, Mbak. Begitu. Kalau ranking 1 sampai 100, yang ranking 100 ini 520, oke aman. Yang di bawah 520 berarti tidak bisa masuk kuota. Jadi tidak ada passing grade tapi harus besar-besaran nilai. Jadi harus besar-besaran nilai. Kalau passing grade ini ada untuk teknis yang lulusan PPG Praja. Teknis teman-teman harus mendapatkan nilai lebih dari 180. Kalau sudah dapat nilai 180 ke atas, nanti teman-teman bisa mengklaim serdiknya teman-teman. Nah, nanti akan mendapatkan minimal di 450. Jadi kan seperti ini, misal saya Naila PPG Praja dan saya skornya teknis ini 180 ke atas, Mbak Naila juga, oke. Teknis nanti saya dapat 450, Mbak Naila pun juga 450 karena sama-sama punya sertifikat tadi, sertifikat pendidik. Nah, 450 kan sama ini Mbak nilainya. Dilihat lagi nilai manajerial. Siapa yang paling banyak? Kan tadi nilai maksimal teknis 450, manajerial 100, sosial 80, wawancara 40, nilai maksimal semuanya 670. Misal saya nilainya 650, Mbak Naila juga sama 650. Teknisnya itu kan karena saya dan Mbak Naila ini punya serdik, jadi langsung mendapat nilai maksimal 450. Nah, tadi kan nilainya Mbak Naila sama 650, 650. Teknisnya juga sama 450, 450. Yang dilihat nanti adalah skor di manajerial. Siapa yang paling tinggi? Saya atau Mbak Naila? Kalau masih sama nilai manajerial, dilihat lagi di bagian skor sosio. Siapa yang kalau masih sama, Mbak, nilainya sama, dilihat lagi di skor wawancara. Begitu. Nah, dilihat di usia. Siapa usia yang paling tua, seperti itu. Ya. Di apa namanya? P3K ini mengacu dalam berbagai hal ya. Maksudnya nilainya tinggi-tinggi ya. Iya, Terus memang. kalau sama Dilihat lagi mananya lagi. Ya, Jadi serumit itu. Jadi harus memiliki apa ya ibaratnya bekal untuk mau mendaftar di P3K. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait P3K. Jika tidak ada, oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak sebelum penutupan, yaitu ada dari pertanyaan Mbak Norma Dini Filsafati.
Izin bertanya, ketika ada pembukaan CPNS untuk guru nantinya, apakah Mbak Intan yang sudah berstatus guru P3K bisa mengikuti tes? Silahkan dijawab, Mbak Intan. Untuk saat ini, peraturan pembukaan tes CPNS untuk guru belum ada, hanya guru P3K. Jadi belum tahu ini yang seperti saya guru P3K ini bisa ikut tes CPNS atau tidak, karena memang sampai saat ini tidak ada tes CPNS. Ya Lili. Tes P3K seperti itu. Baik. Tadi untuk pertanyaan terakhir, berarti untuk saat ini belum ada tes tes CPNS untuk guru. Baik, izinkan saya untuk meringkas materi pada pagi hari ini, yaitu tadi sudah dijelaskan materi kita, yaitu Mbak Kintan, tentang guru P3K. Yaitu guru P3K adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat dan diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentunya tadi 5 tahun. Dalam seleksi P3K terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai di ambang batas pada seleksi P3K, yaitu nilai yang makin dia lebih tinggi itu akan berpeluang untuk masuk ke dalam formasi P3K tersebut. Nah, peserta dapat mengikuti pendaftaran juga mencakup BPG dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tadi. Prioritas keempat. Nah, untuk alur seleksi mencakup beberapa kompetensi seperti integritas, komunikasi, dan orientasi pada nilai. Contoh soal untuk seleksi mencakup pertanyaan tentang kepekaan terhadap keberagaman dan kemampuan berhubungan sosial. Selain itu, juga menjadi bagian penting dalam penilaian yang dapat mencakup sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, untuk teman-teman bisa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan. Tak terasa sampailah kita di penghujung acara pagi hari ini. Saya selaku MC berterima kasih terlebih dahulu kepada pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Kintan sudah membersamai kami di acara Alumni Talk Studi Wacana PGSD dengan tema berbagi kiat P3K. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen juga dan teman-teman yang sudah bergabung di talk pada pagi hari ini. Selaku MC dan moderator pada pagi hari ini, dan memohon maaf apabila terdapat salah ucap. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.